Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok dengan NIM akhir 7. Di sini kami akan membahas tentang isoperimetric problems. Perkenalkan, nama saya Firdananda Trustiawan dengan NIM 182221027. Dan saya Rian Bagus Destianto dengan NIM 081911333047. Ya, dan ada lagi partner kami yang belum bisa join di sini. Namanya Akbar Surya Basmala dengan NIM akhir 37. Baik, karena ini diskusi santai, mungkin bisa dimulai dari rekan saya. Oke, eh, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan eh, tentang apa sih itu eh, isoperimetric problem. Nah, di sini saya telah mempertanyakan ke ChatGPT, lalu kita diskusi dengan ChatGPT. Dari hasil diskusi saya dengan ChatGPT seperti berikut. Uh, Isometric problem, masalah isopemetrik adalah salah satu topik yang sangat menarik dan relevan dalam matematika, fisika, dan bidang terkait lainnya. Ini melibatkan pertanyaan tentang bentuk geometris yang memiliki luas tertentu, sementara keliling atau panjang tepi tersebut juga tetap konstan. Mari kita bahas beberapa mengenai problem isoperimetrik yang dianggap penting dan jelaskan beberapa konsep terkait dengan uh, beserta contohnya. Pentingnya isoperimetric problem yang pertama adalah efisiensi geometris. Salah satu alasan utama mengapa isoperimetric problem adalah penting karena relevansinya dalam efisiensi geometris, misalnya dalam bidang ekonomi, efisien penggunaan material atau ruang seringkali diukur dengan rasio luas terhadap keliling. Jadi, menemukan bentuk yang memiliki rasio ini optimal adalah masalah yang penting. Terus yang kedua, fenomenal fisikanya. Dalam fisika, prinsip-prinsip isoperimetrik digunakan dalam berbagai konteks. Misalnya, ketika mempertimbangkan bola sebagai bentuk yang memberikan rasio volume terbesar terhadap luas permukaan, ini terkait dengan konsep tentang bagaimana benda tiga dimensi meminimalkan energi permukaan. Lalu yang ketiga, pemodelan biologis. Di bidang biologis, konsep ini dapat diterapkan dalam mempelajari struktur organisme, seperti mengapa sel-sel atau organisme tertentu memiliki bentuk untuk memaksimalkan efisiensi fungsionalnya. Terus di sini adalah rumus, teorema, dan perhitungannya. Isoperimetric problem seringkali dinyatakan dalam bentuk mencari bentuk dengan luas tertentu, misalnya luas A yang sering yang memiliki keliling terkecil K. Dalam kasus ini, bentuk seringkali merupakan lingkaran. Ini dapat diformulasikan sebagai berikut. A sama dengan PR kuadrat dan K sama dengan 2 PR. Jadi kita ingin meminimalkan K dengan mempertahankan A konstan. Hasil dengan isoperimetric problem ini adalah bahwa lingkaran memiliki solusi optimal untuk masalah tersebut. Nah, dalam analogi dan contoh sehari-harinya juga terdapat beberapa. Yang pertama adalah kemasan optimal dalam pengemasan barang, misalnya bagaimana mengemas produk dengan jumlah tertentu sedemikian rupa sehingga menggunakan material minimal tetapi tetap menjaga keamanan barang. Terus yang kedua terkait juga dengan aliran fluida. Dalam studi aliran fluida, bentuk
saluran atau pipa yang mengalir cairan dengan jumlah tertentu dapat dikaitkan dengan konsep isoperimetrik untuk meminimalkan gesekan. Lalu terdapat juga jaringan listrik. Jaringan listrik juga dapat dioptimalkan menggunakan konsep ini seperti menemukan pola kabel yang memberikan konduktivitas tertentu dengan menggunakan bahan minimal. Terus yang keempat, energi dalam molekul. Dalam kimia, bentuk molekul yang memberikan distribusi energi terendah juga dapat dipahami melalui prinsip isoperimetrik. Lalu saya bertanya juga tentang rumus turunan-turunan rumus dari pembahasan yang udah dibahas di atas, yaitu rumus isoperimetric problem. Isoperimetric problem seringkali dinyatakan dalam bentuk bla 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 seperti yang tadi. Untuk turunan rumus lingkarannya yaitu dapat diformalkan sebagai satu rumus luas lingkaran A, yaitu A sama dengan PR kuadrat, di mana A adalah luasan lingkaran dan R adalah jari-jari. Yang kedua, rumus keliling lingkaran. Rumusnya K sama dengan 2PR, di mana K adalah keliling lingkaran dan R adalah jari-jari lingkaran. Untuk isoperimetrik, kita ingin meminimalkan K dengan mempertahankan luas A. Konstan hasilnya adalah bahwa lingkaran memberikan solusi optimal untuk masalah tersebut. Dalam konteks isoperimetric problem, rumus-rumus di atas membantu kita memahami bagaimana hubungan antara luas dan keliling dinyatakan dalam bentuk matematis, serta bagaimana bentuk optimal dari lingkaran ditemukan melalui analisis matematis. Terus rumus-rumus lainnya beserta turunannya. Rumus dan teorema terkait isoperimetric problem yaitu untuk perbandingan luas dan keliling lingkaran. Dalam isoperimetric problem, perhatikan bahwa untuk lingkaran perbandingan antara luas dan keliling yaitu A per K kuadrat, yang dimana hasilnya adalah Pi per 4. Ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus luasan dan keliling lingkaran, yaitu A sama dengan K kuadrat sama dengan PR kuadrat per 2PR dalam kurung kuadrat sama dengan Pi per 4. Terus untuk teorema isoperimetrik yaitu menyatakan bahwa lingkaran adalah bentuk yang memiliki luas tertentu dengan keliling terkecil di antara semua bentuk yang memiliki luas yang sama. Dinyatakan secara matematis untuk bentuk yang memiliki luas A, K, dan bentuk apapun yang sama luasnya berlaku dengan K lebih besar sama dengan 2 akar Pi kali A. Dengan Pi adalah konstanta lingkaran, teorema ini menggambarkan fakta bahwa lingkaran memberikan solusi optimal untuk isoperimetric problem. Terus untuk turunannya sebagai berikut. Turunan dari lingkaran itu kan rumusnya A pi R kuadrat, turunannya dA per dR menjadi 2PR. Di sini dA per dR ini adalah turunan dari luas lingkaran terhadap jari-jari. Terus turunan keliling lingkaran terhadap jari-jarinya itu kan rumusnya K kelilingnya itu kan K 2PR. Untuk turunan R-nya memberikan dK per dR sama dengan 2pi. Di sini 2 dK per pi. dK per dR adalah turunan keliling terhadap jari-jari. Terus untuk soalnya, ini kan saya menanyakan juga untuk soal-soal dan jawaban yang lain-lainnya
di sini dijawab untuk contoh soal satu, perbandingan luas dan keliling lingkaran itu soalnya sebuah lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 5. Hitunglah perbandingan antara luas dan keliling lingkaran. Langkah-langkahnya yaitu eh, hitung luas lingkaran dengan rumus A sama dengan PR kuadrat, dihasilkan 25 pi cm kuadrat. Terus hitung kelilingnya itu dengan rumus K sama dengan 2 PR menghasilkan 10 pi cm. Terus hitung perbandingannya dengan rumus yang tadi di atas menghasilkan kurang lebih 0,0796. Jadi perbandingan luas terhadap keliling lingkaran tersebut memiliki sekitar 0,0796. Terus untuk teorema isoperimetrik, soalnya yaitu sebuah bentuk geometris memiliki luas A sama dengan 36 cm kubik kuadrat. Berapa keliling minimum bentuk tersebut berdasarkan teorema isoperimetrik? Langkah-langkahnya yaitu dengan menggunakan teorema isoperimetrik yang tadi, K lebih besar sama dengan 2 akar pi A, gantikan A-nya dengan 36 cm kuadrat. Dalam rumus tersebut menjadi sekian, menghasilkan perhitungan 12 akar pi cm. Jadi ini adalah keliling minimum bentuk tersebut, keliling minimum dari bentuk tersebut. Terus untuk turunan luas dan keliling lingkaran yaitu hitung turunan luas dan turunan keliling lingkaran saat jari-jarinya 3 cm, yaitu dengan turunan luasnya dengan rumus dA per dr sama dengan 2 πr dihitung menghasilkan 6 pi cm kuadrat per cm. Terus untuk turunan kelilingnya terhadap jari-jari dengan rumus dk per dr sama dengan 2 pi. Jadi menghasilkan 2 pi cm. Jawabannya turunan luas terhadap jari-jari adalah 6 pi cm kuadrat per cm dan turunan keliling lingkaran terhadap jari-jari adalah 2 pi cm. Terus untuk soal lainnya yang lebih tinggi kesulitannya yaitu soal nomor 1. Sebuah perusahaan ingin memiliki sebuah lahan untuk membangun gudang. Mereka memiliki budget yang terbatas untuk pagar sepanjang 100 meter. Bagaimana mereka dapat memilih bentuk lahan yang memberikan luas maksimum sementara tetap memenuhi batasan panjang pagar? Langkah-langkahnya, kita definisikan variabel yang akan kita gunakan, misalnya X sebagai panjang sisi persegi dan Y adalah panjang sisi lainnya. Terapkan batasan yang memberikan yaitu 4X plus 2Y sama dengan 100 meter. Karena persegi memiliki 4 sisi dan gudang membutuhkan 2 sisi tambahan. Tentukan fungsi luas Anda yang ingin Anda maksimalkan berdasarkan bentuk yang Anda pilih, misalkan A sama dengan XY. Terus gunakan metode kalkulus dari nilai maksimum dari fungsi luas tersebut berdasarkan batasan yang ada. Oke, mungkin di sini ada soal yang lebih jelasnya dan langkah-langkah menjawabnya. Itu soal nomor satunya itu dari definisi dengan metode kalkulusnya, yaitu fungsi luas A berdasarkan batasan yang ada. Kita dapat menggunakan metode kalkulus dengan mengubah persamaan menjadi
Y sama dengan 50 dikurang 2X dan mendistribusikan ke dalam fungsi luas A. AX sama dengan X 50 dikurang 2X sama dengan 50X dikurang 2X kuadrat. Sekarang cari turunan pertama AX. Turunan pertama AX-nya itu 50 dikurang 4X. Setelah itu cari nilai X memenuhi A, A aksen X sama dengan 0 untuk mencari nilai maksimum dari AX. 50 dikurang 4X sama dengan 0. X-nya kita ketemu 12,5. Substitusikan dalam persamaan yang di awal, yaitu 4 kali 12,5 sama dengan plus 2Y sama dengan 100. Y-nya kita ketemu 25. Jadi panjang persegi panjang. Jadi persegi panjang dengan sisi X 12,5 meter dan Y 25 meter akan memberikan luas maksimum dengan panjang pagar 100 meter. Terus untuk soal nomor 2 tadi soalnya itu sebuah perusahaan telekomunikasi ingin merancang jaringan telepon seluler di wilayah tertentu. Misal memiliki batasan dari panjang kabel yang digunakan. Bagaimana mereka dapat merancang jari-jari bagaimana mereka dapat merancang jaringan panjang total kabel yang digunakan? Uh, Jawabannya uh, pemilihan bentuk. Pemilihan bentuknya itu bentuk lingkaran untuk mewakili wilayah yang ingin dicakup oleh jaringan. Fungsi luas dan panjang kabelnya itu uh, luasnya kan A sama dengan PR kuadrat dan panjang kabelnya K sama dengan 2PR. Penetapan batas panjangnya kan tadi 100. Jadi 2PR sama dengan 100. Nah, ini tinggal disubstitusikan matematis, ketemu lingkaran dengan jari-jari sekitar 7,96 meter akan memberikan cakupan maksimum sambil meminimalkan panjang kabel yang digunakan. Jadi, tinggal di matematis aja. Untuk soal nomor 3-nya, itu kan ada turunan optimal kan bentuk struktur bangunan. Seorang arsitek ingin merancang sebuah bangunan yang memiliki luas permukaan minimum, tetapi tetap mempertahankan volume tertentu. Bagaimana ia dapat merancang bentuk bangunan tersebut untuk mencapai tujuan ini? Nah, ini pertama kita definisikan lagi variabelnya itu ada X, Y, Z dengan panjang, lebar, dan tinggi bangunan. Fungsi luas permukaan volumenya yaitu luas persegi panjang yaitu A sama dengan 2 XY, XZ sama YZ. Terus volumenya adalah V kali X, Y, Z. Nah, untuk penetapan batas volumenya, misalnya X, Y, Z sama dengan V0. Maksimum luas permukaan dengan batasan volume. Substitusikan Z-nya dengan V0 per XY. Ini kalau misalkan dilihat dari rumus yang awal kan turunan luas terhadap volume. Nah, tinggal kita substitusikan, ketemu hasilnya sama dengan sekian. Turunan AXY terhadap XY dan mencari nilai XY memberikan luas permukaan minimum dengan memenuhi batasan volume. Mungkin demikian yang saya jelaskan, bisa dilanjut. Pengen share screen-nya sih, Mas.
Itu tadi udah cukup sama sih sama yang aku dapetin dari ChatGPT juga. Intinya kebanyakan kalau soal isoperimetric problems ini tuh tentang geometri ya, kayak tentang luasan, gimana luasan tuh punya ketetapan, terus berarti kelilingnya yang dicari. Terus kalau nggak gitu sebaliknya, kelilingnya yang tetap, luasnya yang dicari gitu ya. Bisa minimum, bisa maksimum. Tapi kebetulan nih yang masnya di ChatGPT itu yang minimum. Nah, kalau yang di aku tuh ada yang maksimum. Oke. Ini aku izin share screen ya. Oke, Udah muncul belum ya share screen-nya? udah kok, aman. Hmm. Jadi untuk poin bagaimana cara menyelesaikan isoperimetric problems. Ini aku sebenarnya cuman cukup menambahin aja sih. Sebenarnya tadi penjelasan di chat GPT Mas-nya tuh sudah sangat lengkap dan sudah sangat rinci menurut aku. Dan langkah-langkahnya juga sama yang kayak aku cari, gitu. Jadi ini aku hanya menambahin sedikit. Di sini aku cuman ada dua soal, di mana yang soal pertama itu soal yang berkaitan dengan matematisnya, kalau yang soal kedua itu berkaitan dengan fisikanya. Nah ini perlu diketahui bahwa rumus umum dari isoperimetric problems itu bervariasi tergantung pada konteks masalahnya. Jadi maksudnya di sini tuh kayak yang tadi eh, di contoh soal di ChatGPT Masnya itu kan ada yang untuk mencari luas lingkaran. Terus ada juga yang tadi tentang panjang kabel yang pakai P sama L gitu. Jadi rumus umumnya tuh tergantung dari problemsnya. Nah, untuk masalah isoperimetrik klasik biasanya dalam geometri itu mencarinya bangun datar dan luas maksimum atau keliling minimum. Tidak ada rumus umum yang bisa ditetapkan untuk semua kasus. Seperti tadi itu kan di ChatGPT maksudnya ada K lebih dari itu ya, ada tadi ya. Nah, itu kan untuk keliling minimum. Sedangkan itu tidak bisa dipakai untuk di semua kasus gitu. Jadi penyelesaiannya biasanya melibatkan teknik kalkulus di mana untuk mencari titik stasioner dan fungsi objektifnya. Misalnya, luas keliling atau kelilingnya yang ada tetapannya, kayak misalkan tadi berapa? 200 gitu ya, yang tadi itu kalau nggak salah. Itu tetapannya gitu. Jadi kita tahu fungsi objektifnya mana, batasan yang diberikan mana, dengan memperhatikan batasan yang diberikan. Misalnya kelilingnya tetap atau luasnya tetap. Terus untuk yang titik stasioner ini tadi seperti yang sudah ada itu mencari titik maksimumnya ya dari intervalnya. Ini untuk contoh soal yang aku punya. Contoh soal satu dalam matematika ini, masih dalam matematika, masih sangat sederhana, yakni diberikan sebuah persegi panjang dengan keliling 20 cm. Tentukan persegi panjang dengan luas maksimum. Oke. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, pastinya kita mengidentifikasi dulu setiap variabelnya. Misalkan, ini adalah bangunnya persegi panjang dengan keliling 20 cm. Berarti kita punya P panjang, kita asumsikan P itu adalah panjang dan L adalah lebar. Lalu langkah kedua membuat persamaan luasnya. Untuk persamaan luas persegi panjang, di sini aku notasiin sebagai LPP, yang mana dapat dihitung dengan rumus LPP sama dengan P kali L. Ini kayak luas persegi panjang yang biasanya ya, L kali P atau P kali L. Untuk langkah yang ketiga, oh ini belum di ini ya. Langkah ketiga, membuat persamaan batasannya. Jadi
setelah kita merumuskan identifikasi variabelnya, merumuskan luas persegi panjangnya, kita baru membuat persamaan batasnya. Di sini ditetapkan keliling persegi panjang itu sebesar 20 cm. Jadi kita punya batasan di mana 2P ditambah 2L sama dengan 20. 2P ditambah 2L ini dari rumus keliling. Keliling persegi panjang itu 2 kali P ditambah L. Dalam kurung P ditambah L. Jadi kalau dijabarkan 2P ditambah 2L sama dengan 2. Nah, dari persamaan batasan ini 2P plus 2L sama dengan 20, kita itu dapat menyatakan L-nya dalam terms of P. Jadi L sama dengan 10 min P. Maksudnya itu ya ini tinggal dipindah ruas aja kanan kirinya sama dengan gitu kan. Sampai kita menemukan L sama dengan 10 min P. Selanjutnya kita substitusikan L-nya ke dalam rumus luasnya yang tadi, LPP sama dengan P kali L. LPP-nya di sini ada P, terus L-nya kita masukin dari ini, L-nya 10 min P. Nah, kemudian diturunkan A terhadap P. Sorry, ini A ini seharusnya maksudnya LPP ya. A ini LPP. Jadi, A aksen P sama dengan D per DP, di mana tadi yang kita turunkan adalah P dalam kurung 10 min P. Jadi A aksen P-nya di sini kita menemukan 10 min 2P. 2P. Ini untuk turunannya. Betul ya, jadi P kali 10, 10P. P dikali min P kuadrat. Jadi 10P min P kuadrat, kalau diturunkan jadinya 10 min 2P. Ini untuk turunannya luas persegi panjang terhadap P. Nah, setelah kita mendapatkan turunannya, kita atur untuk turunannya itu harus sama dengan 0 supaya bisa mencari titik stasionernya. Di sini ada A aksen yang tadi kita cari itu disama dengan 0. Nah, ini kita masukkan 10P min 2P di sini sama dengan 0. Terus ini dipindah ruas, min 2P dipindah ruas ke kanan, jadinya 10 sama dengan 2P. Lalu dipindah ruas lagi, untuk 2-nya dipindah ruas ke kiri, jadinya 10 dibagi 2 sama dengan P. 10 dibagi 2, 5. Jadi P-nya kita menemukan nilainya adalah 5. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan nilai P ini untuk mencari nilai L dengan mensubstitusikannya ke yang paling awal tadi persamaannya, yaitu L sama dengan 10 min P. Di mana kita masukkan P-nya adalah 5. L sama dengan 10 min 5, akhirnya ketemunya L sama dengan 5. Nah, ini aku sebenarnya pas waktu mencari soal ini tuh juga agak bingung, karena di sini bilangnya adalah bangunnya persegi panjang. Tapi setelah dicari, nilainya adalah 5 cm semuanya. Jadi ujung-ujungnya seperti persegi gitu. Nah, tapi mari kita buktikan apakah benar kalau P sama L-nya itu sama-sama 5, apakah benar luasnya itu luas maksimum? Kan kita tadi mencari luas maksimum ya. Jadi kita buktikan di sini, jika nilai P dan L masing-masing adalah 5, maka luasnya adalah 25 cm persegi. Benar ya? Jadi P kali L sama dengan 5 kali 5. Jadi luasannya itu 25 cm persegi. Dan kelilingnya sudah sesuai. Tetapannya tadi kan kelilingnya harus 20 cm. Kalau keliling dari persegi panjang tadi kan 2 kali atau 2pi ditambah 2L gitu kan. Jadi 2 kali 5 ditambah 2 kali 5. 10 tambah 10, 20 cm. Oke. Nah, untuk membuktikan ini, aku asumsikan nilai P dan L-nya tuh pakai nilai yang lain. Misalkan,
Di sini aku isi P dan L-nya tuh dengan nilai berturut-turut 6 cm dan 4 cm. Di mana luasnya kita ketahui 24 cm persegi. Ini dari 6 kali 4, 24 cm persegi, dan kelilingnya tuh sudah sesuai juga. Jadi 2 kali 6, 12, 2 kali 4, 8. 12 ditambah 8, 20 cm persegi. Nah, di sini ketika P dan L-nya itu masing-masing 5 cm, luasnya itu 25 cm, sedangkan ini ketika aku kasih nilai lain 6 cm dan 4 cm, dia luasnya cuma 24 cm persegi. Jadi eh, bisa dibuktikan bahwa P dan L-nya ketika masing-masing nilainya adalah 5 cm, maka bisa memberikan luas maksimum. Di sini aku simpulkan seperti itu. Ada tanggapan nggak, Mas? Atau Aman? Mungkin ada yang dikoreksi dari aku. Aman, aman. Aku Oke, kenapa? aku Kenapa? baru nggak kalau misalkan nilai maksimumnya itu ternyata panjang, kalau misalkan persegi panjang atau persegi bangun dua datar itu, eh, nilai maksimumnya itu ya yang tadi kamu jelasin. Soalnya yang tadi aku jelasin tuh kayak masih agak gamblang dikit sih. Jujur aku juga masih baru ngerti sekarang. Oh, iya sih, aku juga baru ngerti tadi malam ini waktu aku nulis soalnya ini. Aku pelajari kan kalau misalkan dia itu ada yang tadi fungsi tetapnya sama fungsi objektifnya gitu. Jadi aku taunya baru yang tadi malam itu aku belajar gitu. Bisa dilanjut ya untuk soal kedua. Oke. Oke. Nah, kalau soal kedua ini aku ada kaitannya dengan fisika matematika dan penyelesaiannya. Nah, tadi kan di masnya juga ada ya tentang kabel. Ya. Nah, itu. Jadi kalau di tadi penjelasan ChatGPT masnya itu kalau nggak salah kabelnya itu gimana caranya buat kabel yang apa ya, yang bisa seminimal mungkin menggunakan bahannya gitu. Nah, dalam Iya soal ini benar. kita pakai dua bahan. Jadi satunya tuh bahannya tembaga, satunya kawat aluminium. Dengan densitasnya itu beda-beda. Densitas linier kawat tembaga adalah 3 gram per sentimeter, sedangkan densitas linier kawat aluminiumnya itu ada 2 gram per sentimeter. Diketahui lagi untuk sebuah kabel panjang 100 cm ini terbuat dari dua jenis bahan yang ada ini, dari tembaga sama kawat aluminium. Jadi 100 cm itu terbuat dari dua jenis bahan yang berbeda. Tentukan panjang masing-masing bagian kawat sehingga total berat kabel tersebut maksimum. Ya, jadi yang ditanya di sini adalah total berat kabel maksimum ya. Untuk penyelesaiannya, misalkan panjang bagian kawat tembaga adalah X cm dan panjang bagian kawat aluminium adalah 100 min X cm. Benar ya ini? Jadi kan ada dua bahan. Jadi yang kawat tembaganya tuh kita misalkan X, lalu panjang kawat aluminiumnya tuh kita misalkan 100 min X. Kenapa 100 min X? Itu karena kabelnya yang akan dibuat itu panjangnya cuma 100 cm, sedangkan X ini adalah tembaganya. Otomatis ini adalah nilai dari kawat yang satunya kan, kawat aluminiumnya. Bener nggak Mas asumsinya? Benar sih sebenarnya. Ya. Aku lagi mencoba mencerna. Oke. Nah, terus di sini aku juga asumsikan bahwa berat bagian tembaga itu 3X, itu dilihat dari ini densitas linearnya, kawat tembaga 3X, dan berat bagian aluminiumnya itu 2 dalam kurung 100 min X. 100 min X ini tentunya dari ini ya, dari persamaan kawat aluminiumnya, 2X. 2 dalam kurung 100 min X. Terus kita memiliki batasan total panjang kabel di mana X ditambah 100 min X, maksudnya ini X ini tadi panjang bagian kawat, sorry,
panjang kawat tembaga. Untuk yang 100 min X ini panjang kawat aluminium. Jadinya dia batasan totalnya ketika dua bahan itu ditambahkan hanya bisa 100 cm panjang kabelnya gitu. Ini tetapan untuk batasan total panjang kabel. Nah, karena kita tadi ingin mencari hmm, total berat kabel tersebut untuk maksimum, jadi kita ingin memaksimalkan total beratnya. Di sini aku pakai W untuk menotasikan total berat. W sama dengan W1 ditambah W2. W1-nya tadi adalah yang tadi ini, W1 3X gram ditambah 2 kali 100 min X. Mana W sama dengan 200 ditambah X. Jadi 3X ditambah 2 kali 100, 200. Habis itu 2 kali min X, min 2X. Benar ya ini ya? Kalau dijabarin berarti 2, oh ya 3X plus 2 kali 100 berarti 200 min 2X. Oke. Sampai ketemu 200 ditambah X. Selanjutnya untuk menurunkan W yang ini terhadap X. Sama kayak tadi, setelah kita turunkan nanti hasilnya kita harus set sama dengan 0. Lalu kita bisa mencari nilai X-nya. Di sini dW per dx sama dengan 0. D per dx dimasukkan W-nya itu 200 plus X disubstitusikan di sini sama dengan 0. Turunan dari 200, 0. Bener nggak? Bener ya? 0 terus habis itu turunan dari X 1. Jadi X sama dengan 0 di sini. Ini kan harusnya X sama dengan 1. Nah, 1 itu W-nya yang tadi. Jadinya X sama dengan 0 gitu. Gimana nih, Mas? Apa ada yang Aman. kurang? Ini aku dari Nggak, aman ChatGPT-nya kok. kayak gitu. X sama dengan 0 jadinya. Dan yang aku pahami juga memang ini ketika diturunkan dia itu sama dengan 1 untuk yang ininya. Tapi nantinya jadi ini 1, satunya di sini, jadi X sama dengan ini. Nah, nilai X yang memenuhi batasan adalah X sama dengan 0. Yang artinya, nah ini, tidak ada kawat tembaga yang digunakan. Nah, tentunya hal ini tuh nggak masuk akal kan dalam konteks masalahnya. Karena kita tahu bahwa kita itu harus menggunakan dua jenis bahan itu untuk membuat kabel sepanjang 100 cm. Tapi ini malah batasan X-nya itu sama dengan 0. Sedangkan tadi X-nya itu apa? X-nya itu kawat tembaga ya. Yang kedua kan kawat aluminium. Nah, ini X-nya 0 gitu. Akhirnya kita perlu memeriksa tepi interval dan titik stasionernya. Di mana tadi X-nya sama dengan 0, berarti dia ada di tepi kiri. Terus ada X sama dengan 100, itu ada di tepi kanan. Lalu X sama dengan 50, itu sebagai titik stasionernya. Nah, ini aku kasih note di sini, tepi interval dan titik stasioner itu diperoleh dari fungsi yang tadi, yang paling awal. W sama dengan 3X ditambah 2 dalam kurung 100 min X. Atau W sama dengan W1 ditambah W2 yang tadi. Karena kita itu mencari nilai maksimum, gitu, kita periksa berat pada titik stasionernya itu berapa gitu. Karena maksimum itu ada di titik stasioner gitu. Jadinya di sini titik stasionernya X sama dengan 50. Kita masukkan di sini W dalam kurung 50 sama dengan 200 ditambah 50. Karena tadi kan dari fungsi W ini itu kan dihasilkan W sama dengan 200 ditambah X. Gitu ya. Jadi X-nya kita substitusikan 50 ini dari titik stasioner. 200 ditambah 50 hasilnya 250 gram. Jadi berat pada titik stasionernya itu 250 gram. Nah,
Karena yang dicari adalah total berat, sedangkan ini baru ketemu berat pada titik stasioner. Jadi total berat kabel maksimumnya itu 250 gram yang diperoleh ketika panjang bagian kawat tembaga adalah 50 cm dan panjang bagian kawat aluminium adalah 50 cm. Oke, dari sini udah selesai sih ini penjelasannya. Ada yang ingin didiskusikan nggak Mas? Dari ini dulu deh. Aman atau gimana? Eh, aku sih agak bingung ya sebenarnya ya. Kalau misalkan tadi kan masih yang eh, titik stasioner segala macam masih masih oke. Cuman kalau misalkan pas udah x-nya sama dengan nol kan sama dengan yang tadi kamu bilang nggak 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 relevan ya. Sedangkan kita mencari berat maksimal. Terus dibuat lagi pemeriksaan tepi interval dan titik stasioner x-nya sama dengan nol untuk kiri, 100-nya kanan, stasionernya 50. Nah, ini apakah ada syarat-syarat untuk memeriksa interval ini atau bagaimana dan angka-angkanya itu dapat dari mana itu aku masih agak bingung sih. Nah, itu sama. Jadi aku setelah tanya ke ChatGPT itu ternyata titik tepi interval dan stasioner itu kayak gini. Aku tuh juga masih bingung di bagian itunya sih. Nah, setelah aku cek nih ya di sini tuh, ini aku cukup banyak. Tapi itu ini nggak bisa rinci gitu loh kayak Masnya. Kenapa ya ChatGPT kayak gitu ya? Apa promptku kurang sesuai? Mana ya? Aku lupa deh. Eh, Pas itu kalau nggak salah, Greg pernah saranin AI buat perhitungan matematika. Cuman aku lupa pakai apa gitu. Bukan pakai ChatGPT. Apa Wolfram kah? Kayaknya ya, aku lupa deh. Hmm. Nah, di sini ini tadi yang dari penurunan tadi yang kenapa bisa satu, terus kenapa X-nya akhirnya sama dengan nol. Jadi DW per DX sama dengan satu sama dengan nol gitu. Ini untuk penjelasannya. Aku juga kayak tanya, kenapa kok bisa dari satu, kok bisa dari nol gitu. Jadi nol gitu maksudnya. Kenapa kok enggak X sama dengan satu? Padahal ketika di ini kan dia kan turunannya satu gitu. Nah ini sama toh. Jadi X yang memenuhi batasan itu X-nya sama dengan nol, yang artinya tidak ada kawat tembaga. Aku tanyain terus tentang titik stasionernya. Apa itu titik stasioner? Nah ini, dalam konteks yang aku tadi sebutin, nilai X sama dengan nol, X sama dengan 100 di tepi mana? Di tepi kanan, ini di tepi kiri gitu kan. Terus untuk titik stasionernya itu X sama dengan 50. Nah, kita sedang membahas hal yang berbeda. Itu maksudnya ini, soalnya tadinya aku bahas lingkaran, terus tiba-tiba aku tanya ini sih, gitu. Terus misalkan kita mempunyai fungsi f, x, dan kita mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi tersebut di dalam suatu interval tertentu. Nah, kita bisa mempertimbangkan tepi interval dan titik stasionernya. Di mana di sini titik tepi intervalnya, tepi interval kiri itu dinilai dari nilai x paling kiri pada interval yang diberikan. Nah, kita tahu dari mana intervalnya tadi, itu dari fungsinya tadi. Kita punya w ini fungsinya. Dari situ kan kalau misalkan maksudnya lihat YouTube enggak tentang isoperimetrik ini? Uh, aku semalam nonton, cuman kan kebanyakan yang ngebahas channel luar, jadi cuman sekilas-sekilas doang sih aku nonton. Iya sih betul. Aku share juga banyak kan channel luar dan
bahasnya pakai bahasa Inggris. Tapi yang aku pahami di situ mereka selalu menggambarkan itu dalam bentuk sebuah bangun datar gitu ya, yang mana punya luasan. Dan itu bangunnya tuh nggak selalu yang persegi panjang gitu-gitu. Intinya ya bangunnya punya luasan gitulah. Nah, itu tuh kita taruhnya tuh di bidang koordinat gitu loh. Jadi bisa tahu tepi interval paling kanannya tuh mana batasnya, terus paling kiri itu mana gitu. Terus titik puncaknya berapa gitu, titik stasionernya gitu. Nah, itu tuh fungsinya tuh fungsi yang tadi, V itu tadi itu digambarkan dalam interval yang seperti itu, yang digambarkan dalam luasan seperti itu harusnya. Tapi kan ChatGPT kan nggak bisa ini ya, nggak bisa ngirim gambar gitu maksudnya. Jadi agak kurang miss di sininya. Titik ini adalah apa ini? Oh ini tepi interval kanan dari X paling kanan. Oke. Dalam contoh ini kan tadi X sama dengan 0 hingga X sama dengan 100. Ya kan tadi kan X-nya itu paling kiri sama dengan 0. Untuk yang paling kanan itu X sama dengan 100. Jadi tepi interval kirinya itu X sama dengan 0, kanannya X sama dengan 100. Untuk titik stasioner adalah titik di mana turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. Fungsinya tadi sama dengan kan 0 kan setelah diturunkan. Dalam hal ini ketika kita menemukan titik di mana turunan pertama itu fungsi fx sama dengan 0, kita memiliki titik stasioner. Nah, titik ini adalah kandidat untuk nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi fx di dalam interval yang diberikan. Karena tadi itu titik stasionernya adalah x sama dengan 50, untuk turunan pertama dari fx sama dengan 0 pada titik. Jadi 50 itu didapat dari turunan pertama. Padahal tadi turunan pertamanya tuh 1 kan. Hmm. Nah, itu. Jadi untuk kasus yang ditunjukkan di sini tuh bukan sebuah konsep yang umum. Kayaknya ini udah fungsi dalam interval tertentunya gitu. Jadi kayaknya permasalahan dari kabel yang aku bahas ini udah termasuk problem khusus kali ya, atau gimana aku kurang tahu karena kenapa bisa ketemu X-nya itu sama dengan 0 gitu. Otomatis kalau misalkan X-nya sama dengan 0, harusnya ada persamaan-persamaan lain kan ya? Harusnya sih, soalnya kan dia itu batasannya. Terus kalau misalkan sama sama dengan 0 berarti dia gak ada ini, apa ya? Gak ada apa ya? Ininya loh. Berarti dia di sebelah kanan ya kalau di ini kuadran satu, kalau di bidang koordinat. Masih bingung ya? Coba deh mau lihat ChatGPT masnya tadi. Boleh nggak di-share screen lagi? Kita ini ada waktu lima Boleh, belas boleh. menit lagi. Kalau Mas Surya ini nggak join, ya udah. Berarti cuman berdua. Iya. Oke. Ntar ya aku stop share dulu. Eh, nah, kalau misalkan yang tadi kan sebenarnya kan sama ya. Kalau misalkan titik stasioner dan lain-lain, eh, yang ini. Ini nih turunan AX. Ini kan kita mencari sampai 0 ya buat stasioner. Terus ketemu X-nya itu 12,5. Nah, dari 12,5-nya itu dimasukin ke persamaan awal. Nah, kalau misalkan X-nya sama dengan 0, kan sebenarnya ada komponen lain yang harus ditambahkan ya. Atau mungkin pakai persamaan lainnya. Nah, itu yang aku masih agak-agak bingung. Cuman untuk keseluruhan kan isoperimetrik ini kan ya
langkahnya sama kayak cari luas, terus keliling, nanti dibandingkan, terus diturunkan untuk dari stasioner, dikembalikan lagi ke rumus awalnya, dimasuk-masukkan gitu doang kan. Nah, mungkin untuk soal-soal khusus yang tadi kamu jelasin, mungkin harus ada penjelasan lebih lanjutnya sih. Cuman karena apa ya, aku cari-cari jurnal, eh, itu juga jurnalnya nggak ngebahas secara spesifik banget, pembahasannya masih luas banget. Jadi aku cuman baca-baca sekilas. Oke, aku dapat pahamannya, urutannya kayak gini 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 gini. Aku cari di YouTube juga belum ada yang ngebahas. Jadi jujur ini masih ini sih masih membingungkan. Untuk yang ini loh apa? Yang persegi panjang punya masnya itu loh. Aku waktu masnya ngeiniin yang ini, nah ya itu yang persegi panjang ini. Ini kan cuman beda mendefinisikan variabelnya aja kan. Kalau tadi aku P itu sebagai panjang, terus aku tadi L sebagai panjang sisi yang lain. Mm-mm. Mungkin ini kan eh oh Ini persegi, tapi dia ininya beda. Sedangkan tadi aku persegi panjang. ya, jadi kalau misalkan persegi panjang kan masih dicari-cari ya panjang lebarnya ya. Hmm. Kalau ini kan udah pasti sama. Tapi ini masuknya maksimum atau minimum? Coba, Maksimum. coba di scroll ke atas Ah, lagi. Apa itu? Pertanyaannya tadi apa? kayak ini. Oh iya, sama. Bagaimana? Sama-sama maksimum mencarinya. Tadi aku di itu juga Ah, maksimum. Nah, ini karena persegi memiliki empat sisi, berarti bangunnya persegi dong. Oh, ini dia punya apa dua sisi tambahan. Gudang dengan dua sisi tambahan gitu nggak sih? Makanya dia jadinya nggak ya, persegi. Hmm, eh, lahan untuk membangun gudang. Nah, sebenarnya kan yang kayak ini kan ada gudang tambahan dan lain-lain. Seharusnya kan ada parameter tambahan ya. Nah, untuk yang parameter-parameter tambahan lainnya mungkin dengan soal-soal lainnya itu aku juga masih agak-agak bingung sih gimana cari menentukan panjangnya apa-apa aja, terus persamaannya definisinya apa-apa aja. Itu aku masih agak bingung. Cuman kalau misalkan yang simple-simple, uh, runtutannya sama sih sebenarnya. ya sih dari yang dari ChatGPT juga sama semua ya ini. Ya. Sekilas udah baca belum Mas yang materi yang aku kasih itu, yang ada di grup? Itu kayak bener-bener notasinya tuh hampir nggak aku ketahui semuanya. Iya, iya, aku juga baca sih. Terus aku kayak kan abis ChatGPT juga kan pakai ChatGPT. Terus kayak lah yang dikasih ChatGPT kenapa kayak mudah kita pahami gitu dan apa ya lebih ke aljabar ya kan masukin Hmm. substitusi eliminasi gitu-gitu. Sedangkan yang ada di itu kayak lebih apa ini kok ada gininya gitu. Kalau kalau yang di ini di yang di PDF itu sebenarnya lebih rumit sih, lebih kayak mungkin kayak persamaan residu dan lain-lain sih, kan ada diferensial, terus ada apa lagi nih? Di situ juga Ada ada CN-nya. ininya apa ada Jadi kayak soalnya gitu di
apa yang aku kasih. Ah, gimana? Putus-putus. Di yang aku kasih itu juga ada kayak exercise gitu loh. Terus ada jawabannya juga, ada pembahasannya. Tapi di situ dia pakai ini, apa sih? Ada fungsinya ini. Ini apa ya? Aku kurang tahu sih yang itu. Ada psi juga. Oh, kayaknya ini kayak cara lain gitu nggak sih? Biasanya kalau dosen tuh ngasih kayak cara mudahnya dan cara, misalkan cara vektornya sama cara biasanya gitu nggak sih? Iya, iya, iya. Iya, Hmm. iya, benar, benar, benar. Kayak eh apa ya yang kemarin kita pelajarin itu loh dari setelah Pak Andri siapa sih? Apa yang kita pelajarin kemarin? Banyak. Yang ini non Kan ada, normalisasi vektor juga ya, yang bracket-bracket itu. Aku juga lupa itu materi ya, tentang apa. nggak Kayaknya yang itu ya, kemarin kan berarti. ada teorema Cauchy. Ah Teorema iya, Cauchy kan teorema ada Cauchy. rumus rumus sulitnya, terus sama dosennya kan dibikin lebih ringkas. Nah mungkin eh, harus ada apa ya treatment-treatment lainnya yang bisa ditambahkan buat menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus di eh, materi ini sih. Oke, berarti sepertinya itu cara yang lain gitu ya. Ya, Oh dan ini deh, mungkin yang kita kayak kemarin tuh ada teorema-teorema gitu nggak sih? Kayak teorema Cauchy, terus teorema residu gitu. Tapi intinya dia cari yang ya hal yang sama gitu ya. ya benar. Nah, ini kan di next time, di next minggu depan itu kan kita kan sama nih, materinya tentang isu perimetrik ini, tapi buat video sendiri-sendiri upload YouTube, ya kan? Ya, uh, Udah dapat nggak intinya dari diskusi kita hari ini? uh, intinya sih kalau untuk yang kita bahas mungkin masih dasar banget ya, soalnya kan masih bentuknya masih satu penjumlahan atau satu penyelesaian uh, soal lah. Mungkin nanti untuk soal-soal yang lebih lanjut ya kita share aja kali ya di grup biar nanti kalau misalkan bikin video lebih enak. Uh, jadi uh, ya itu sih. Kalau kamu gimana? Boleh sih, ntar kalau misalkan itu, ya diskusiin aja di grup gitu kan. Tapi kalau sepahamanku, aku lebih paham yang ada di ChatGPT daripada kayak nonton video gitu atau yang lain-lainnya. Soalnya yang nonton video itu ya itu tadi memang selalu diberikan luasan gitu, dan luasannya tuh rata-rata bukan yang persegi gitu-gitu. Bukan yang udah pasti ini bangun datar persegi, segitiga dan lain-lain sebagainya, tapi kayak Oh, luasannya tuh oh, abstrak gitu. oh iya, mungkin yang di PDF yang kamu share itu luasannya nggak satu luasan yang tetap. Kayak mungkin kayak kuman, kamu kan tahu kuman kayak gini gini gini. Haha. Nah, jadi mungkin yang di PDF yang pakai diferensial dan lain-lain itu untuk menentukan luasan awalnya. Ya kayaknya betul, bisa jadi sih. Ntar bisa share apa ke teman-teman lainnya juga kalau misalkan ini ada. Tapi ini cuman kita doang ya yang dapat isu perimetric problem. Maksudnya yang lainnya nanti nggak bakal bahas ini. Iya, cuman bertiga doang. Waduh. Ini waktunya berarti kurang berapa? Tadi kita mulai jam berapa deh? Uh, tadi itu kita mulai jam 30-an, 7.30-an.
3.30-an. Masih ada yang ingin diskusin atau kita akhiri di sini? Kelihatan nggak recordnya udah berapa menit? Cara ngelihatnya di mana, Deng? Nggak ada tulisan ininya, waktunya, durasinya. Oh, nggak ada. Jadi ya paling udah sejam sih, tapi sejam kurang atau sejam lebih dikit. Tadi aku soalnya ngelihatnya kayaknya 7.35 gitu. Betul sih, 7.30-an gitu. Harusnya udah sejam. Gimana mau Ya di mungkin stop? yang ya boleh aku ngikut. Oke. Oke, sekian teman-teman untuk diskusi dari kelompok kami dengan NIM akhir 7. Kita akhiri untuk diskusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku stop Waalaikumsalam. recording.